Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan kajian kita telah sampai pada hadis yang nomor 7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi Ta'liq atau dengan komentar dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. Hadis ini diriwayatkan dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ruqayyah. Beliau memiliki anak yang bernama Ruqayyah. Nama beliau sendiri adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sahabat ini yang sebelum masuk Islam pernah menjelajah masuk ke sebuah pulau yang akhirnya beliau bertemu dengan Al-Jasasah atau hewan yang berbulu lebat yang menginfokan tentang keadaan Dajjal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, ad-dinun nasihatu, agama itu adalah nasihat. Liman, untuk siapa? Qala lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan bagi kitab Allah, wali rasulihi, dan bagi utusan-utusan Allah, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Rawahu Muslimun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah sebuah hadis yang mulia yang mengajarkan kepada kita bahwasannya Islam itu adalah agama nasihat. Artinya Islam itu mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk hambanya. Ya. Sedangkan ta'liq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau komentar dari Syekh terhadap hadis ini adalah yang pertama, fan-nasihatu lillahi azza wa jalla hiya, adapun nasihat bagi Allah azza wa jalla maksudnya adalah an-nasihatu lidinihi kadzalika bil qiyami bi awamirihi wa jinabi nawahihi, yaitu untuk menegakkan perintah-perintah Allah, ya, nasihat untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah, wa tasdiqi khabarihi, dan juga membenarkan apa-apa yang datang, khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yang sebagaimana tertulis termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Wal inabah ilaih wa tawakkal alaih wa ghairi zalika min sya'airil Islam wa syara'ihi, yaitu dari semua syariat Islam, ya, semua syariat Islam dari A sampai Z. Ya. Kemudian wan nasihatu li kitabihi, adapun nasihat bagi kitab Allah, ya, maksudnya adalah al-imanu bi annahu kalamullah, yaitu beriman bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Banyak kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Al-Qur'anul Karim. Wa annahu mustamilun 'alal akhbar as-shadiqah, sesungguhnya kitab-kitab itu, ya, membawa khabar-khabar yang shadiqah, yang benar, yang jujur, ya. Kita harus mengimani semua kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu semuanya membawa kabar yang benar, yang jujur. Jadi bukan semata-mata cerita karangan atau bualan semata. Wal ahkamul adilah, dan juga hukum-hukum yang adil, ya. Kemudian kisah-kisah yang bermanfaat, ya, kisah-kisah yang bermanfaat. Wa annahu yajibu ayyakuna at-tahakkum ilaih fi jami'i syu'unina,
ya, dan adanya kewajiban untuk tahakum, ya, berhukum kepada kitab-kitab Allah tersebut dalam semua aspek kehidupannya. Wan nasihatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan adapun nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya adalah al-imanu bihi wa annahu rasulullah, ya, ila jami'il alamina, ya, wa mahabbatihi, dan juga beriman bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul yang selain beliau adalah benar utusan Allah, ya, adalah benar utusan Allah, dan terkhusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan yang diutus untuk seluruh fi jamil alamin, seluruh alam, ya. Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada utusan-utusan rasul-rasul yang khusus Allah turunkan, Allah perintahkan hanya untuk mendakwahi kaum tertentu. Ya, misalkan satu rasul khusus untuk mendakwahi daerah A, ya, jadi kewajibannya hanya di daerah A saja. Begitupun rasul yang lainnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah rasul untuk seluruh alam, ya, rasul untuk seluruh alam. Maka wajib orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW atau setelahnya itu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah wan nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat untuk imam kaum muslimin, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya imam kaum muslimin itu ada dua. Yang pertama adalah ulama rabbaniyun, ya, ulama rabbaniyun. Siapa mereka? Yaitu mereka yang mewarisi ilmu, akhlak, kemudian dakwah dari para nabi, ya. Maka mereka inilah, ya, yang dinamakan dengan ulil amri hakiki, ya, para ulama rabbaniyun. Kemudian yang kedua adalah penguasa yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menerapkan pada diri mereka dan juga pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, nasihat untuk ulama kaum muslimin adalah dengan cara kita mencintai mereka, ya. Kita menolong mereka dalam menjelaskan kebenaran, kemudian membela kehormatannya, ya, membela kehormatannya dan juga meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang baik, ya. Karena bagaimanapun a'immatul muslimin mereka adalah manusia biasa yang tidak maksum, tidak sebagaimana Rasulullah SAW yang Rasulullah terjaga dari kesalahan. Artinya bisa saja pemimpin kaum muslimin suatu saat berbuat salah, maka tugas kita adalah menasihati mereka dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara empat mata atau semisalnya, dan tidak mengumbar aib mereka ke hadapan khalayak. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Yang terakhir adalah wan nasihatu li'ammatil muslimin. Nasihat untuk kaum muslimin secara luas seluruhnya, ya, termasuk kami dan juga saudara sekalian. Yaitu bagaimana nasihatnya? Yaitu nasihat dengan dakwah ilallah, ya, dengan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amru bil ma'ruf, dan juga kita mengajak mereka kepada perbuatan yang ma'ruf, ya, mengajarkan mereka atau mengajak mereka untuk salat 5 waktu, untuk berbuat baik dan selainnya. Wan nahyu 'anil munkar, dan juga mencegah mereka untuk berbuat kemungkaran, ya. Kemungkaran itu suatu kemaksiatan yang tampak terang-terangan. Sebagaimana ikhwatal iman kita ketahui, kita sedang berada di zaman yang kemaksiatan begitu terumbar bebas, ya. Yang 10-20 tahun yang lalu mungkin karena tiada atau belum adanya internet, belum adanya sosmed dan lain sebagainya, orang masih terbatas untuk berbuat maksiat. Sedangkan sekarang kita berada di sebuah kamar sendirian pun kemungkinan untuk berbuat maksiat itu sangat terbuka lebar dengan hanya memegang sebuah al-jawwal atau gadget. Maka menasihati kaum muslimin untuk mencegah kemungkaran itu adalah kewajiban kita semuanya. Kemudian apalagi? Kemudian wa ta'limihim al-khairah, yaitu mengajarkan umat kebaikan, ya, wa ma asbaha hadza, dan selain
atau semisalnya. Ya, karena apa? Ketika umat Islam ya atau umat secara umum, umat manusia secara umum diajarkan nasihat yang baik-baik, maka insya Allah mereka akan bisa menjaga diri dan juga agamanya. Ya. Kita lihat bagaimana sekarang kemungkaran, kemaksiatan merebak, ya, karena semakin menyebarnya kebodohan. Ya. Banyak orang-orang yang mengerjakan sesuatu atau memposting sesuatu karena kebodohan mereka, ya, kejahilan mereka, ketidaktahuan mereka akan agama, sehingga mereka tidak merasa berat untuk memposting sesuatu yang mungkar tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tugas kita semuanya adalah belajar tentang ilmu agama, belajar tentang bagaimana hukum-hukum Allah, bagaimana perintah-perintah Allah, bagaimana larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selanjutnya mengajarkan kepada orang-orang yang kita cintai kebaikan-kebaikan tersebut. Karena apa? Nasihat itu adalah kita menginginkan kebaikan tersampaikan pada orang-orang yang kita cintai. Mungkin ini untuk hadis yang nomor 7. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat darinya dan juga mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.